Pemirsa, rancangan undang-undang tentang paten berhasil disahkan menjadi undang-undang pada akhir masa periode 2019-2024. DPR RI berharap undang-undang paten yang baru mampu menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan, serta menjadikan paten sebagai salah satu pengakuan negara terhadap kekayaan intelektual. Mengakhiri masa jabatan periode 2019-2024, DPR RI berhasil mengesahkan rancangan undang-undang tentang paten menjadi undang-undang. Wihadi Wiyanto menjelaskan, penyempurnaan pada undang-undang paten harus dilakukan untuk menyesuaikan substansinya dengan kebutuhan hukum dan masyarakat serta mengakomodasi perkembangan teknologi. Wihadi berharap undang-undang paten yang baru mampu menjawab tantangan kemajuan ilmu pengetahuan serta menjadikan paten sebagai salah satu pengakuan negara terhadap kekayaan intelektual. Telah bekerjasama dengan DPR RI, khususnya Pansus Perubahan Undang-Undang tentang Paten dan yang sudah kita sahkan hari ini. Undang-undang paten ini memang lebih kepada kebutuhan pada dunia usaha dan teknologi Indonesia. Dan ini adalah merupakan perubahan ketiga daripada Undang-Undang Paten. Dan inilah merupakan penyesuaian daripada Undang-Undang Cipta Kerja yang memang menyertakan adanya kemudahan-kemudahan dalam pendaftaran paten dan grace period daripada paten, sehingga ini adalah memberikan angka lebih kepada investasi Indonesia. Saya kira ini adalah merupakan satu langkah ke depan untuk kemajuan paten Indonesia dan teknologi masyarakat Indonesia juga yang akan mendaftarkan patennya. Perubahan Undang-Undang Paten dilakukan terhadap 48 pasal yang akan mendorong pertumbuhan dan inovasi nasional khususnya pada sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional. Andini dan Mario, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan situasi kondisi geopolitik yang turut mempengaruhi kondisi nasional, DPR RI optimis bahwa 5 tahun ke depan, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, Indonesia akan berhasil mencapai pembangunan yang inklusif. Usai dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029, Zainul Munasihin menegaskan tantangan ekonomi ke depan sungguh tidak ringan. Maka ia mengajak semua pihak turut berkontribusi dan bekerja keras secara kolektif. Zainul juga menekankan pentingnya peran anggota dewan dalam menjembatani aspirasi masyarakat. Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian diantaranya peningkatan pendapatan masyarakat, perbaikan sektor pendidikan, serta penurunan angka kemiskinan. Kita sangat berharap anggota DPR ke depan 5 tahun yang akan datang benar-benar bisa menjadi jembatan aspirasi dan harapan tumpuan dari masyarakat yang ada di bawah. Karena tantangan ekonomi kita ke depan sungguh tidak ringan, dan oleh karena itu seluruh anggota DPR RI termasuk kami dari fraksi PKB tentu punya kewajiban untuk bekerja secara sungguh-sungguh, ya bekerja lebih keras lagi agar bisa memenuhi harapan masyarakat, agar tingkat perekonomian masyarakat semakin bisa naik, pendapatannya naik, pendidikannya juga semakin terurus. Tidak ada lagi masyarakat yang ada dalam garis kemiskinan, nyari pekerjaan mudah, pertanian kita semakin maju, nggak ada lagi pupuk langka, kesehatan kita semakin terbina dengan baik, ya kan, asuransi BPJS kita semakin tercover secara maksimal. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi tanggung jawab ke depan dari para anggota DPR kita. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan situasi kondisi geopolitik yang turut mempengaruhi kondisi nasional, Zainul optimis bahwa 5 tahun ke depan, di bawah pemerintahan Prabowo, Indonesia akan berhasil mencapai pembangunan yang inklusif. Mario, TVR Parlemen melaporkan. Timnas Indonesia dipastikan bisa diperkuat Miss Hilgers dan Eliana Renders pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Bahrain dan Cina. Dan kami hadirkan informasinya usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami,
pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Miss Hilgers dan Eliano Reinders menjadi warga negara Indonesia pasca melewati beberapa proses. Salah satunya melalui persetujuan Komisi 10 DPR pada 17 September lalu. Timnas Indonesia dipastikan bisa diperkuat Miss Hilgers dan Eliano Reinders pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia melawan Bahrain dan China. Adapun laga melawan Bahrain akan digelar di Stadion Nasional Bahrain pada 15 Oktober mendatang. Dua keturunan Indonesia ini akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pasca melewati beberapa proses. Salah satunya melalui persetujuan Komisi 10 DPR RI pada 17 September lalu. Kemajuan prestasi sepak bola Indonesia menjadi dorongan Komisi 10 untuk menyetujui naturalisasi Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Keduanya punya pengalaman bermain di Liga Eropa yang dipercaya mampu menambah daya gedor timnas Indonesia. Hasil juga sudah nampak di depan mata gitu. Jadi kami merasa sangat senang ya dengan raihan dan capaian prestasi yang sudah ditorehkan sejauh ini, dan mudah-mudahan dengan tambahan dua pemain naturalisasi ini, Eliano dan Meis, akan tambah kuat lagi kita. Pada kesempatan ini, Sekjen PSSI Yunus Nusi mengapresiasi dukungan Komisi 10 yang memberikan rekomendasi proses naturalisasi. Yunus meyakini dua pemain naturalisasi ini dapat berkontribusi besar untuk membawa Indonesia lolos ke turnamen Piala Dunia 2026. Dan mudah-mudahan dukungan ini akan memberikan prestasi yang terbaik bagi timnas kita. Bulan Oktober mudah-mudahan dua pemain ini juga sudah bisa memperkuat timnas kita. Kita berharap Oktober maupun November nanti mereka sudah bisa kita tonton langsung memperkuat timnas Indonesia. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI Iwayan Sudirta mengungkapkan bahwa pihak keluarga menuntut kejelasan mengenai perlakuan yang diterima Bayu selama dalam tahanan. Berkaitan dengan itu, Wayan mendesak kepolisian Palu untuk transparan mengungkapkan penyebab kematian Bayu Adityawan. Kasus kematian tahanan Polresta Palu atas nama Bayu Adityawan sempat ramai di pemberitaan dan menjadi sorotan publik. Kematiannya menimbulkan pertanyaan besar karena terjadi saat Bayu Adityawan menjalani masa tahanan Polres Palu selama seminggu. Anggota DPR RI Iwayan Sudirta mengungkapkan bahwa pihak keluarga menuntut kejelasan mengenai perlakuan yang diterima Bayu selama dalam tahanan. Berkaitan dengan itu, Wayan mendesak kepolisian Palu untuk transparan mengungkap penyebab kematian Bayu Adityawan. Sebab kasus kematian tahanan di dalam lembaga permasyarakatan ini memicu berbagai reaksi dari masyarakat dan lembaga hak asasi manusia. Saya pertanyakan, kenapa bisa ada 6 hal yang muncul masalah-masalah, luka-luka yang diangkat oleh keluarga ketika memandikan mayat, itu tidak sama sekali tergambar dalam visum. Visum hanya menggambarkan luka lebam bagian belakang. Tapi luka yang di kepala yang mana kok nggak muncul di visum? Nah, oleh karena itu menjadi penting Kapolda dan Propam mengambil langkah-langkah yang serius untuk memastikan kasus ini dibuka secara terang-benderang sehingga keadilan itu terwujud. Polda Sulteng kini telah melakukan penyelidikan menyeluruh, termasuk olah tempat kejadian perkara dan memeriksa 20 saksi.
terdapat 2 oknum polisi yang diduga melakukan penganiayaan. Kedua oknum itu terkena jeratan pasal 354 subsider 351 ayat 3 Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mario Dantemi, TVR Parlemen melaporkan. Sekretaris Jenderal DPR RI melantik 64 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Perubahan posisi ini dapat menjadi kesempatan bagi para pegawai untuk mengupgrade kompetensi dan kapasitasnya. Sekretaris Jenderal DPR RI melantik 64 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional. Perubahan penempatan pejabat ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas dan kinerja organisasi demi mewujudkan parlemen modern. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, perubahan posisi ini dapat menjadi kesempatan bagi para pegawai untuk mengupgrade kompetensi dan kapasitasnya. Ia mendorong ASN di lingkungan Sekjen DPR untuk beradaptasi dengan tantangan dan tanggung jawab di bagian yang baru. Terlebih anggota DPR periode baru telah resmi dilantik. ASN Sekjen DPR RI harus mampu menerjemahkan kebutuhan para anggota dewan sebagai upaya memberikan pelayanan yang maksimal. Adanya peristiwa-peristiwa politik, Sekretaris Jenderal DPR harus bisa mengantisipasi ke depan tantangan dalam hal menjawab kebutuhan-kebutuhan dewan di masa yang akan datang. Saya melihat anggota dewan ke depan ini banyak sekali dari golongan muda yang milenial, tentu harapan-harapannya akan makin banyak. Nah, saya kira kita perlu terus mengevaluasi organisasi dukungan ini agar dukungan kepada dewan dengan konsep yang sudah disampaikan oleh Ibu Ketua DPR sebagai parlemen modern itu akan bisa diberikan yang terbaik dengan sistem dukungan dan organisasi kerja yang juga punya kapasitas yang baik. Indra Iskandar menambahkan, seluruh ASN di lingkungan Sekjen DPR RI harus mempunyai target reformasi dalam hal penataan organisasi. Target itu berkaitan dengan upaya untuk memberi dukungan kepada anggota dewan sesuai dengan perkembangan zaman. Halim dan Umam, TVR Parlemen melaporkan. 1 Oktober 2024, suasana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta dipenuhi semangat baru seiring dengan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Para wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan resmi dilantik, membawa harapan baru bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Dan kami hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Pemirsa, salah satu anggota DPR RI dari Papua Tengah, Sudeson Tantra, mendorong peningkatan konektivitas transportasi di wilayahnya untuk membuka keterasingan dan memudahkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Dan anggota DPR RI Slamet dari fraksi PKS mendorong pengembalian fungsi Badan Legislasi
sebagai lembaga sinkronisasi undang-undang dan memastikan bahwa undang-undang atau revisi undang-undang yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Mari kita simak informasi mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Oktober 2024, suasana di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta dipenuhi semangat baru seiring dengan pelantikan anggota DPR RI periode 2024-2029. Para wakil rakyat dari berbagai daerah pemilihan resmi dilantik, membawa harapan baru bagi pembangunan dan kesejahteraan bangsa. Para wakil rakyat diharapkan mampu membawa perubahan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari seluruh pelosok negeri. Salah satu anggota DPR RI dari Papua Tengah, Sudeson Tandra, mendorong peningkatan konektivitas transportasi di wilayahnya untuk membuka keterasingan dan memudahkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Kalau kita bicara Papua pada umumnya dan Papua Tengah pada khususnya, ya, ada banyak sekali masalah. Ya, satu, masalah pendidikan. Ya kan, ini pendidikan paling penting. Yang kedua, masalah kesehatan. Yang ketiga, masalah transportasi. Karena transportasi ini bisa membuka keterasingan kan. Dan yang keempat, masalah anggaran. Anggota DPR RI Slamet dari fraksi PKS mendorong pengembalian fungsi badan legislasi dan memastikan bahwa undang-undang atau revisi undang-undang yang dilakukan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Terkait dengan DPR kemarin yang kemudian harus kita perbaiki periode ini, yang pertama mengembalikan fungsi legislasi, kita fokus kepada prolegnas. Target-target tahun kemarin banyak prolegnas yang memang belum tercapai, sehingga ini yang kemudian harus kita perbaiki performa ini. Andi Yuliani Paris, anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Selatan II, berkomitmen mengawal revisi undang-undang yang sudah tidak relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi saat ini. Ia mencontohkan revisi Undang-Undang Migas dan rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan yang masih terhambat, padahal keduanya sangat penting bagi penerimaan negara dan pengaturan lifting minyak. Ternyata dalam perjalanannya waktu 5 tahun itu tidak cukup untuk rumuskan ataupun menyelesaikan RUU. Contohnya di Komisi 7, RUU tentang energi baru terbarukan itu kan sebenarnya sudah selesai pembahasannya. Tapi ada beberapa pasal yang belum selesai, yaitu terkait dengan power wheeling, dan kedua terkait dengan TKDN. Setelah prosesi pelantikan, DPR RI menggelar rapat paripurna untuk menetapkan pimpinan DPR RI periode 2024-2029. Puan Maharani kembali terpilih sebagai Ketua DPR RI dengan wakil-wakilnya Adis Kadir, Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Dalam jumpa pers, Puan menyatakan bahwa pimpinan DPR RI berkomitmen menjalankan tugas dan fungsi secara kolektif dan kolegial, membuka selebar-lebarnya ruang aspirasi rakyat, serta menindaklanjutinya sesuai dengan skala prioritas. Si rakyat itu untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR, dan nantinya tentu kita bersama akan membuka ruang-ruang untuk bisa menindaklanjuti hal tersebut. Nanti ke depannya akan ada komisi-komisi yang nanti bisa menampung aspirasi rakyat yang kemarin belum tertampung. Gitu. Penetapan pimpinan DPR RI ini disambut positif oleh Nanang Samudra, anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat II, yang berharap pimpinan DPR terpilih bisa mengayomi seluruh anggota DPR dan bekerja maksimal demi kepentingan rakyat. Bisa segera terpilih ketua, wakil ketua yang memang menjadi idaman kita.
Artinya tidak ada ribut, bisa mengayomi anggota, dan paling penting bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Ledia Hanifa Amalia, anggota DPR RI dari fraksi PKS berharap pimpinan DPR RI yang baru mampu menjalankan tugas dan fungsi dengan lebih optimal, serta menekankan pentingnya kolaborasi yang solid antara DPR dan pemerintah. Ya, mudah-mudahan pimpinan DPR periode 2024-2029 ini bisa menjadi pimpinan yang membawa DPR kepada sebuah langkah ya lebih jeli dalam pembahasan undang-undang, kemudian bisa kondusif dalam mengelola pengawasan, legislasi, anggaran, dan juga bisa mengawal kerja pemerintahan. Dengan pelantikan dan penetapan pimpinan baru ini, DPR RI periode 2024-2029 diharapkan mampu meningkatkan kinerja legislasi serta memperkuat pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Masyarakat Indonesia kini menaruh harapan besar agar para wakil rakyat dapat memperjuangkan aspirasi mereka dengan lebih baik. Perjuangan anggota Dewan diharapkan dapat berkontribusi pada kemajuan Indonesia dalam 5 tahun ke depan, dengan fokus utama pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang inklusif. Selamat bekerja para anggota Dewan, DPR baru, harapan baru. Pemirsa, di tengah hiruk pikuknya slogan saatnya yang muda yang berkarya, DPR RI juga tak kalah mengeluarkan salah satunya slogannya, yaitu saatnya yang muda yang beraspirasi. Nah, melalui Biro Pemberitaan Setjen DPR RI, slogan ini teraplikasikan dalam langkah konkret melalui lomba konten aspirasi, dan informasinya kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di TVR 09. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, di era demokrasi terbuka, partisipasi publik terutama generasi muda dinilai sebagai suatu hal yang sangat penting. Nah, ada lomba konten aspirasi nih pemirsa yang digagas oleh bagian cetak, media sosial, dan analis media Biro Pemberitaan DPR RI yang mampu menjadi wadah bagi masyarakat, terutama generasi muda dalam menyampaikan aspirasinya. Cara unik melalui wadah berbagai digital, Lokas ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai ajang tahunan yang memberi ruang bagi aspirasi publik terutama generasi muda. Dan langsung saja, mari kita saksikan tayangan Lokas saatnya yang muda beraspirasi dalam segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Hai pemirsa TVR Parlemen.
Di era demokrasi yang semakin terbuka, partisipasi publik menjadi kunci untuk menciptakan kebijakan yang relevan dan berkelanjutan. DPR RI terus berkomitmen dalam menjadikan suara rakyat sebagai fondasi dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menggelar lomba konten aspirasi atau LOKAS yang mengusung tema DPR baru, harapan baru. LOKAS digagas oleh bagian media cetak, media sosial, dan analisis media Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI. Lomba ini memberikan kesempatan bagi masyarakat luas dari pelajar hingga kalangan umum untuk menyampaikan aspirasi dan ide kreatif mereka terkait permasalahan yang ada di Indonesia. Harapannya, lomba ini tak hanya mengungkapkan keluhan, tetapi juga menawarkan solusi inovatif yang bisa menjadi masukan bagi DPR RI dalam mengambil kebijakan yang lebih tepat sasaran seperti peran dalam pembangunan dan kemajuan negara. Selain meningkatkan partisipasi publik, lomba konten aspirasi ini juga bertujuan untuk mendekatkan DPR RI dengan masyarakat, mewujudkan dialog yang lebih produktif, serta menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Lomba konten aspirasi yang diikuti oleh 262 peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum dan akademisi, berhasil menemukan konten inspiratif dan kreatif dalam menyuarakan aspirasi daerah. Ketua penjurian dalam LOKAS adalah Putri Aneta Komarudin, yang juga merupakan anggota DPR RI. Putri melakukan penjurian bersama praktisi media, presenter TV One Andromeda Mercury, dan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi. Sejumlah isu menjadi perhatian peserta LOKAS, di antaranya mahalnya biaya pendidikan di Indonesia, ironi banyaknya sampah makanan, kasus kekerasan pada anak, investasi bodong, dan pinjaman online ilegal. Dewan Juri memutuskan pemenang juara 1 LOKAS adalah mahasiswa dari Provinsi Yogyakarta, yaitu Alvin Rivaldi, pelajar dari Provinsi Bali, Lucia Amelia Cuaca, dan mahasiswa dari Provinsi Banten, Dino Dinasti Haryanto. LOKAS menyediakan sejumlah hadiah bagi pemenang, yaitu trofi LOKAS, uang pembinaan, bingkisan, serta sertifikat dengan total nilai Rp25 juta. Berkat lomba konten aspirasi ini, Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan bergengsi di ajang Idea Award 2024 yang diselenggarakan oleh Idea Fest 2024. Penghargaan tersebut diraih dalam kategori penghargaan kreatif untuk instansi pemerintah 2024. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI berharap kegiatan ini dapat terus berlanjut sebagai ajang tahunan, menjadi wadah aspirasi publik, serta meningkatkan partisipasi aktif generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Dan juga kepada Idea Fest 2024 yang telah memberikan Idea Award ini kepada Biro Pemberitaan. Jadi LOKAS atau Lomba Konten Aspirasi ini adalah gagasan di bagian media cetak, media online, dan media sosial ya, yang dipimpin oleh Pak Ical, Pak Ibnur Khalid ya, yang berpikir bahwa saat ini generasi Z dan generasi milenial itu juga punya cara untuk menyampaikan aspirasi, sehingga akhirnya teman-teman di bagian Metaksosam itu berpikir bagaimana wadahnya, dan akhirnya kita mencoba untuk meng-create lomba konten aspirasi secara digital ya, dan antusiasmenya luar biasa dengan peserta lebih dari 200, tetapi lalu kita saring menjadi 10 dan akhirnya dapat juara 1, 2, 3 dengan konten yang sangat luar biasa, inspiratif dan kreatif. Iya, dari Sabang sampai Merauke ada. Wah, seru sekali ya pemirsa. Tentunya kita berharap DPR RI tidak pernah lelah dalam menyuarakan aspirasi kita sebagai rakyat, agar masalah-masalah ketimpangan sosial, transportasi, pendidikan, kesehatan seperti yang disuarakan dalam LOKAS ini dapat terselesaikan dengan baik. Sampai jumpa pemirsa di Intip selanjutnya.
Itu dia informasinya untuk Anda pemirsa, dan demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya Salvat Rizky pemirsa, sampai berjumpa kembali di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.